Nah, sehingga ini gambarannya tokohnya Judith Butler ya. Nah, karena dia juga mengkritisi atau mengemukakan konsep performativitas ini, sehingga di dalam dirinya dia juga kemudian mengkritisi identitas-identitas yang kemudian dianggap menjadi perempuan. Jadi dianggap dia, ya namanya perempuan itu rambutnya panjang, harus kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang menggambarkan perempuan. Karena si Butler ini akan mengkritik sehingga tampilan dia itu dia sebisa mungkin untuk menjadi androgini, gitu ya. Sebisa mungkin untuk tidak menunjukkan performa-performa yang mengidentikan dia itu dianggap sebagai perempuan ya, dan juga misalnya apa laki-laki gitu. Tapi Judith Butler ini adalah seorang perempuan, tapi dia menolak untuk menampilkan image-image, narasi-narasi menjadi perempuan yang kemudian dinarasikan secara umum. Ini tadi sudah kita tonton. Aduh, kenapa seperti ini? Bentar. Nah, video tadi kan sudah kita lihat ya. Nah, ini dia. Yang kemudian kita lihat bagaimana kemudian konsep atau teori tentang performativitas yang dikemukakan oleh Judith Butler. Sehingga kemudian teori-teori ini salah satu teori yang kemudian juga banyak digunakan untuk melakukan penelitian, untuk skripsi, untuk tesis gitu ya, tentang kajian-kajian perempuan, terutama kajian-kajian yang lebih ini untuk kalau teori feminisme itu masuk di feminisme gelombang kedua dan ketiga gitu, yang kemudian dia mendekonstruksi, mendobrak narasi-narasi pembagian gender, pembagian jenis kelamin yang tradisional yang mungkin muncul di awal-awal gitu. Nah, Butler di sini yang kemudian meruntuhkan, tadi sudah sedikit disinggung tentang bagaimana perbedaan jenis kelamin dan juga gender. Ya, ketika kemudian banyak orang yang menganggap bahwa jenis kelamin itu diidentikan atau disebut dengan kata lain sebagai seks, gitu ya. Nah, menurut Butler itu justru tidak ada seks yang menuju pada jenis kelamin tertentu, gitu. Maksudnya, ketika gini, kalau dianggapan dulu yang dulu selama ini mungkin kita pahami bahwa yang namanya jenis kelamin itu kan dia dia manusia yang memiliki penis gitu ya, memiliki hormon testosteron itu akan disebut sebagai laki-laki gitu. Nah, kemudian yang kedua, dia sebagai seorang manusia yang memiliki vagina yang dengan memiliki hormon estrogen dan progesteron, maka dia disebut sebagai perempuan. Nah, ketika kemudian dia disebut laki-laki dan dia disebut perempuan, maka kemudian akan ada unsur-unsur yang mengikutinya. Akan ada identitas-identitas yang mengikutinya. Kenapa dia disebut sebagai laki-laki dan kenapa dia disebut sebagai perempuan. Gitu. Nah, ketika kemudian dia disebut sebagai laki-laki, maka akan ada identitasnya. Salah satunya adalah maskulinitas itu tadi. Kemudian bagaimana cara dia bertindak, bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia berpikir, maka akan ada yang mengikutinya. Begitupun dengan ketika seseorang dianggap perempuan tadi, yang memiliki vagina dia dianggap perempuan, maka akan ada unsur-unsur yang mengikutinya. Nanti bagaimana kemudian dia berperilaku, bagaimana cara dia ngomong, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia berbusana, body language-nya, semuanya ada pengikutnya, ada turunannya, sehingga kemudian yang pada akhirnya menjadikan seseorang pada dewasa itu ya, pada akhirnya kemudian terbagi ke dalam dua konsep itu, sehingga laki-laki dengan turunan yang banyak itu tadi, ketika seorang manusia yang memiliki penis yang kemudian disebut sebagai laki-laki dengan turunannya itu akan kemudian dikategorikan dalam golongan tertentu, dan seorang manusia yang memiliki vagina itu dan yang kemudian disebut sebagai perempuan dan turunan-turunannya itu akan dikategorikan menjadi golongan yang lain. Nah, sehingga ketika tubuh yang kemudian diyakini ya, kemudian diamini oleh masyarakat luas, maka kemudian hingga sekarang muncullah perbedaan-perbedaan. Sehingga yang itu yang kemudian dikritisi oleh
Judith Butler bahwa ternyata ketika dulu kita menganggap bahwa yang dikonstruksikan itu adalah gender gitu ya, peran yang tadi dibebankan kepada laki-laki dan perempuan secara sosial budaya, tapi Butler mengatakan justru tidak hanya gender yang dikonstruksikan, tetapi jenis kelamin juga dikonstruksikan atau dibangun secara sosial dan tidak ada tubuh yang. Jadi bagaimana seorang individu itu lahir gitu ya, lahir kemudian dilihat apa namanya tubuhnya gitu ya, dia ada kemudian apa saja alat reproduksinya, bagaimana bentuknya, kemudian dia akan langsung diidentifikasikan tadi masyarakat gitu ya, budaya, culture, kemudian sistem sosial, kemudian akan langsung mengidentifikasikan dia menjadi laki-laki dan beserta turunan-turunan. Sehingga satu yang kemudian dikritisi oleh Butler adalah tentang hari ini kita melihat jenis kelamin itu sebagai sesuatu yang given gitu ya, sesuatu yang terberi, sesuatu yang kodratik, tapi ternyata Judith Butler melalui pemikirannya mengatakan bahwa jenis kelamin itu bukan sesuatu yang terberi, tapi dia adalah sesuatu yang dikonstruksikan. Nah, sehingga kenapa? Karena kita semua tadi ketika orang individu itu lahir gitu ya, tadi ketika sudah diidentifikasi dia ini apa namanya bentuk tubuhnya seperti apa, alat reproduknya seperti apa, maka masyarakat kemudian melakukan apa yang disebut sebagai doing gender, yang dia kemudian melakukan tindakan, berarti setelah ini dia harus apa, bahkan nama gitu kan, nama itu kan kemudian mengidentifikasikan mana yang kemudian dia dianggap menjadi nama yang laki-laki gitu ya, untuk jenis kelamin laki-laki, mana yang jenis kelamin perempuan. Sehingga gender itu bukanlah sesuatu konsep yang kemudian ada, maksudnya tiba-tiba ada gitu ya, bahwa sebelumnya kemudian seperti tidak ada gender adalah ini itu gitu, enggak, tapi kemudian menurut Butler gender ini adalah sesuatu yang dilakukan, kita lakukan, sehingga kemudian disebut sebagai doing gender, kita melakukannya sehari-hari. Bahkan misalnya saya ketika saya banyak berbicara tentang kesetaraan gender dalam kesempatan lain pun, dalam mungkin kegiatan lain pun, tanpa di dalam alam bawah sadar saya gitu, saya tidak sengaja saya melakukan konsep doing gender ini gitu misalnya, yang sebetulnya misalnya kalau secara pengetahuan gitu saya berbicara banyak tentang kesetaraan gender, tentang bagaimana harusnya memposisikan laki-laki dan perempuan, tetapi di kesempatan lain saya juga melakukan doing gender itu tadi. Secara tidak sadar misalnya saya kemudian mengkategorisasikan, menggolongkan, kemudian misalnya apa ya, stereotyping gitu. Kenapa? Karena kemudian sejak lahir kita, orang tua kita, sistem kita, struktur kita gitu ya, budaya kita itu kemudian melakukan ini, jadi doing gendering tadi, sehingga gender itu bukan konsep yang tiba-tiba muncul ya, tetapi itu sudah kita lakukan, yang memang kita lakukan itu. Nah, sehingga kemudian di dalam konsep ini salah satu konsep yang juga dikemukakan di dalam bukunya, Butler itu mengatakan ada yang disebut sebagai gender trouble ya, di mana dia mengatakan gender adalah tindakan yang berulang ya, yang kemudian dilakukan secara sosial untuk menghasilkan sebuah penampilan yang dianggap sami gitu, sehingga sebenarnya gitu ya, bagaimana laki-laki menjadi tadi, bagaimana laki-laki menjadi laki-laki dan bagaimana perempuan menjadi perempuan itu ya dikonstruksikan, dibangun, dihasilkan karena kita semua tadi doing gender tadi, dari mulai keluarga, masyarakat, sistem itu ya doing gender tadi, sehingga mengarahkan, semacam mengarahkan bahwa kalau kamu manusia yang terlahir dengan penis, maka kamu harus seperti ini. Nah, karena itu dilakukan secara berulang-ulang, maka kemudian akan dianggap alami, akan dianggap sesuatu hal yang normal. Begitupun dengan kemudian konsep maskulin dan feminin. Oh, kalau yang dilahirkan dengan penis, maka kemudian kamu di dalam perkembangannya harus mengembangkan sikap-sikap maskulin. Harus menjadi seperti ini, rambutnya harus seperti ini, tadi tampilannya gitu ya. Pakaiannya harus seperti ini, rambutnya harus seperti ini gitu ya. Nah, itu adalah tadi kenapa? Karena kemudian orang
melakukan itu gitu ya secara berulang-ulang tadi, menggambarkan konsep jenis kelamin, bahkan itu juga dikonstruksikan secara berulang-ulang sehingga kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang alami. Nah, sehingga kemudian tadi ketika orang dilahirkan, manusia dilahirkan dengan alat reproduksi masing-masing, setelah sesaat anak atau induk manusia itu dilahirkan, setelah itu masyarakat kemudian ambil bagian, sistem, culture gitu ya, ambil bagian untuk kemudian menitipkan identitas-identitas, ekspresi-ekspresi yang apa yang harus dia tampilkan sebagai seorang manusia yang memiliki penis misalnya. Ekspresi identitas gender seperti apa yang harus dia tampilkan sebagai manusia yang memiliki vagina. Nah, sehingga Judith Butler, jenis kelamin ini menjadi suatu hal yang konstruksional juga. Bagaimana kemudian ketika misalnya ternyata karena banyak orang yang kemudian dengan alat reproduksi yang dimiliki, banyak orang yang kemudian juga tidak, misalnya dia dilahirkan dengan memiliki penis, tapi juga banyak yang merasa bahwa dia itu ya tidak ingin mengekspresikan, tidak ingin berpenampilan seperti misalnya laki-laki pada umumnya yang sudah dikonstruksikan, tapi mereka memilih untuk mengekspresikan atau lebih nyaman untuk misalnya tadi seperti yang ada di film tadi, dia memiliki rambut panjang gitu ya, misalnya dia menari dan sebagainya, sehingga kemudian jenis kelamin ini menurut Butler itu hanya perkara performativitas itu tadi, hanya perkara konstruksi yang sudah dibangun oleh masyarakat, oleh culture. Nah, sehingga itu yang kemudian juga banyak kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan yang mengikutinya gitu. Ketika kemudian menganggap bahwa jenis kelamin itu bukan lagi sebagai sebuah kodratip, bukan lagi pembagian yang memang begitu adanya, tetapi Butler juga mengatakan bahwa seksualitas itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang natural tadi, yang given. Nah, tetapi seksualitas adalah nama yang diberikan pada sebuah konstruksi sejarah. Nah, ketika mungkin kemarin ada, sebenarnya Judith Butler ini juga terinspirasi dari salah satu tokoh poststrukturalis juga, namanya Michel Foucault, di mana Michel Foucault melalui bukunya yang berjudul History of Sexuality atau sejarah seksualitas itu juga mengatakan bahwa bagaimana seksualitas masyarakat hari ini itu berbeda dengan yang dulu. Karena apa? Karena melalui konstruksi-konstruksi yang berbeda. Gitu. Apa yang kemudian disebut sebagai normal dan tidak normal, siapa yang disebut sebagai bahwa heteroseksual itu disebut sebagai normal, yang homoseksual itu disebut tidak normal, itu menurut Michel Foucault dan juga Judith Butler ini menjadi sesuatu yang konstruksi, sebagai bukan kemudian sesuatu yang misalnya kan kalau dari sananya memang manusia itu tercipta ya harus heteroseksual gitu. Kalau menurut Foucault dan Butler ini itu menjadi ahistoris gitu, karena dari dilihat bahwa manusia itu kenapa kemudian dia yang heteroseksual itu kemudian disebut normal, itu ya kan ada sejarahnya. Dan kemudian kenapa misalnya homoseksual itu disebut sebagai tidak normal gitu kan, itu salah satu sarana bagaimana kemudian melanggengkan adanya kekuasaan dan pengetahuan. Sebenarnya misalnya ya tidak ada yang disebut sebagai normal dan tidak normal tadi, karena kemudian manusia itu kan punya ciri khasnya masing-masing tadi, punya ekspresi gendernya masing-masing, punya keinginannya gitu ya, punya apa sih yang ingin dia lakukan, apa sih yang ingin dia rasakan. Itu kenapa kemudian harus dikotak-kotakan menjadi normal dan tidak normal. Sehingga identitas gender termasuk di dalamnya tadi dibentuk secara performatif melalui diskursus atau melalui wacana. Ya kemudian diwacanakan bahwa gambaran tentang bagaimana ketika manusia yang memiliki penis itu harus menjadi laki-laki, harus maskulin, itu diwacanakan di dalam misalnya gambaran-gambaran di era Victorian ketika
pasca revolusi Perancis gitu ya. Kemudian di awal abad ke-19 itu ada yang di Eropa sana ada namanya kerajaan Victorian, sehingga kerajaan yang ratunya namanya Ratu Victoria. Sehingga kemudian disebut sebagai era Victorian, itu yang kemudian juga mengubah banyak tentang konsep-konsep seksualitas. Yang sebelumnya kemudian dilihat gitu ya, seksualitas itu disebut sebagai arts erotika atau kesenian gitu, sehingga pembicaraannya gitu ya bisa dirayakan, sehingga banyak kemudian lukisan-lukisan, gambar-gambar yang menampilkan aktivitas-aktivitas seksual atau menampilkan tubuh-tubuh laki-laki dan perempuan tanpa baju gitu ya, misalnya menampilkan payudara, menampilkan penis. Itu biasa karena dulu seksualitas itu dianggap sebagai sebuah kesenian yang dirayakan oleh masyarakat. Tapi setelah masa era Victorian itu, pasca era Victorian itu, kemudian seksualitas itu didudukan ke dalam ruang-ruang privat, ke dalam hanya bisa dinarasikan oleh mereka-mereka yang sudah menikah, gitu. Sehingga kemudian direpresi yang aktivitas-aktivitas itu tidak lagi menjadi sebuah keceriaan, kegembiraan, dan ekspresi kesenian, tapi menjadi sebuah sarana reproduksi saja, gitu ya. Sehingga kemudian itu didudukan di dalam rumah, di dalam lembaga pernikahan, gitu ya. Sehingga misalnya, dan hingga hari ini, maka kemudian gambar-gambar tentang alat-alat reproduksi, tentang tubuh-tubuh manusia baik laki-laki dan perempuan sudah mulai kemudian ditinggalkan. Misalnya yang menggambarkan payudara, yang menggambarkan penis sudah mulai ditutupi gitu. Maka kemudian kita melihat hari ini ada sensor dan sebagainya ya. Kalau di film-film ada belahan ya, belahan dada gitu atau belahan apapun, bahkan SpongeBob itu disensor. Apalagi misalnya Shinchan dulu disensor gitu ya, sehingga itu menjadi salah satu dampak dari adanya era Victorian yang kemudian mereduksi adanya konsep seksualitas itu. Nah, sehingga itu pun yang kemudian konsep-konsep itu yang diambil oleh Judith Butler yang melihat bahwa seksualitas itu yang kemudian dinarasikan, karena tadi contohnya dulu dianggap sebagai sebuah yang bisa dirayakan. Bahkan kalau teman-teman lihat lukisan-lukisan zaman dulu, bahkan kalau relief-relief di candi itu kan masih banyak orang relief itu menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk payudara, atau misalnya tentang lingga dan yoni, yang kemudian lingga itu digambarkan sebagai alat kelamin perempuan, yoni digambarkan sebagai alat kelamin laki-laki gitu ya. Kemudian lukisan-lukisan zaman dulu itu kan bagaimana bentuk-bentuk tubuh itu benar-benar dilukiskan, karena dia bukan dianggap sebagai sumber kejahatan gitu ya, atau misalnya pornografi, tidak, tapi diposisikan sebagai kesenian. Yang namanya kesenian kan ya itu seni gitu. Tapi kemudian setelah itu direduksi tadi, sehingga gambar-gambar yang menampilkan itu harus dihapuskan, tidak ada, dan lain sebagainya. Sehingga itu yang menunjukkan bahwa yang disebut sebagai Butler tadi, seksualitas adalah diskursus atau wacana, di mana ketika misalnya itu disesuaikan dengan mungkin pihak-pihak, orang-orang, pengetahuan-pengetahuan yang sedang berkuasa pada masa itu. Sehingga ketika misalnya yang kemudian memposisikan bagaimana misalnya pada waktu itu laki-laki dan perempuan gitu digambarkan harus memiliki sebuah ekspresi, harus dinarasikan ke dalam dua jenis kelamin yang berbeda. Dua manusia tadi yang memiliki alat reproduksi yang berbeda harus kemudian digambarkan, dinarasikan, diwacanakan untuk menjadi dua jenis kelamin yang berbeda. Gitu. Sehingga identitas gender merupakan efek yang diproduksi oleh individu karena menampilkan praktik-praktik yang disepakati secara sosial. Jadi ketika seseorang, tadi saya katakan di awal, ketika seseorang dilahirkan dengan vagina, kemudian dia akan dikategorikan menjadi seorang perempuan, maka akan ada turunannya gitu loh. Oh, dia sebagai perempuan, maka dia harus apa? Itu kan ada dengan dari mulai cara bicara, dari mulai nama, dari mulai rambut, dari mulai gaya bicara, bahasa yang digunakan, semuanya kan kemudian diwacanakan gitu ya, menampilkan praktik-praktik yang sebelumnya memang menjadi sebuah kesepakatan sosial, sehingga kemudian menjadikan atau membentuk apa yang disebut sebagai gender act gitu. Secara sosial disepakati sebagai penanda identitas. Ia sebagai perempuan atau ia laki-laki. Misalnya, kenapa dia disebut sebagai perempuan? Kalian mungkin bisa mengidentifikasikan. Oh, karena dia pakai
karena dia rambutnya panjang. Atau misalnya karena apalagi? Karena misalnya mukanya manis, karena tangannya lentik. Tapi diidentikan sebagai laki-laki. Oh, karena rambutnya cepak, karena badannya berotot misalnya. Karena tidak pakai anting-anting, tidak ditindik gitu. Walaupun sekarang ya tindik itu tidak merepresentasikan ya laki-laki dan perempuan, tapi biasanya kenapa disebut sebagai laki-laki. Bahkan ketika lahir misalnya teman-teman ingat, karena kalau bayi kan cenderung mukanya itu kan mukanya kalau kayak baju tuh unisex gitu kan, mukanya sama semua. Ini laki-laki atau perempuan, sehingga untuk membedakannya kemudian ada konsep ditindik dan tidak. Kalau ditindik itu biar mengidentifikasikan dia akan menjadi seorang perempuan. Kalau dia tidak ditindik, maka dia akan diidentifikasikan menjadi seorang laki-laki. Gitu. Bahkan kemudian misalnya contohnya saya punya teman anaknya itu laki-laki, dia itu laki-laki gitu, tapi kemudian mukanya itu cantik dan dia rambutnya gondrong gitu, sehingga kalau jalan pasti kemudian diidentifikasikan, dikira pasti misalnya wah anaknya cantik sekali, siapa namanya gitu. Nah kemudian ibunya untuk mengidentifikasikan agar dia tidak dianggap cantik dan dia tidak dianggap perempuan gitu ya, maka biasanya kemudian dia dipakaikan baju-baju yang mengidentifikasikan menjadi laki-laki, atau tadi praktik baju-baju yang menarasikan sebagai laki-laki, jadi pakai hem, pakai celana pendek, atau biasanya difuncir rambutnya gitu. Sehingga itu kan menunjukkan bagaimana kita itu doing gender, kita kemudian menerapkan apa yang disebut sebagai gender act tadi, penanda-penanda identitas yang sudah disepakati secara sosial untuk menunjukkan bagaimana seseorang itu menjadi laki-laki dan bagaimana seseorang menjadi perempuan. Tadi bahkan ketika bayi gitu kan, orang kemudian secara fisik semuanya itu sama, bayi laki-laki dan perempuan itu mungkin susah dibedakan, tapi kemudian sudah diberikan penanda tadi dengan tindik dan tidak ditindik. Itu kan kemudian sehingga bagaimana jenis kelamin dan identitas gender kita itu sebenarnya dikonstruksikan, yang kemudian di dalam hal ini itu kita melakukan apa yang disebut sebagai doing gender itu tadi, dalam segala aspek gitu ya, dalam segala hal kita melakukan doing gender. Nah selanjutnya, atau sampai sini ada konfirmasi dulu atau ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, salah satu Butler ini mengemukakan konsep performativitas itu melalui kajian tentang waria. Sehingga kemudian kita lihat, menurut Butler ini konsep waria itu mengembangkan atau yang kemudian menghasilkan adanya sebuah konsep yang disebut sebagai realness di dalam sebuah kebenaran tentang gender. Nah, orang kan kemudian melihat bahwa misalnya yang seperti yang tertampil di gambar gitu ya, orang kemudian secara garis besar melihat bahwa dia itu laki-laki tapi meniru menjadi perempuan. Tadi yang di awal sudah saya sampaikan, dia sebenarnya laki-laki tetapi tampilannya gitu ya, tampilannya misalnya identitasnya, kemudian baju-bajunya, semuanya identitas dan ekspresi gender itu meniru perempuan, sehingga dia rambutnya panjang, dia kemudian menggunakan rok, menggunakan gelang gitu, bajunya pun seperti ini gitu kan modelnya, itu dia meniru perempuan. Sehingga karena dia meniru, maka kemudian kan kalau konsep meniru kan berarti ada yang asli gitu kan, bahwa misalnya kayak ada tiruan fake gitu kan, misalnya ada barang misalnya tas gitu, tas yang branded, kemudian ada tiruannya, maka kan kemudian kalau ada tiruannya kita meyakini bahwa ada yang asli. Oh Gucci, misalnya Gucci bag itu ada tiruannya, berarti ada yang asli, di mana kemudian yang asli itu lebih baik. Ada yang asli. Nah, itu yang kemudian juga muncul di dalam konsep waria ini yang dianalisis oleh Butler. Yang kemudian mengatakan bahwa kenapa kemudian misalnya para waria atau transpuan ini disebut meniru, yang sebenarnya pada dasarnya itu tidak ada yang asli, tidak ada yang kemudian apa sih yang harus intinya apa sih yang harus
diekspresikan oleh dia sebagai seorang laki-laki, apakah maksudnya dia itu harus berpenampilan seperti laki-laki yang ada dalam narasi dominan yang maskulin dengan tampilan yang ya kalau kalian lihat pada umumnya gitu. Apakah itu yang asli? Kenapa ketika mereka berpenampilan seperti ini itu kemudian mereka dianggap meniru. Nah, kemudian Butler mengemukakan adanya realness dan kebenaran tentang gender. Nah, sehingga seksualitas tadi reproduksi melalui serangkaian tindakan, gestur, hasrat yang mengimplikasikan identitas gender paling esensial. Nah, waria sebagai objek kajiannya Butler itu harus melakukan serangkaian praktik dan prosedural tertentu untuk memperoleh bentuk yang diidealkan dengan gestur yang dianggap feminin. Sehingga kemudian nantinya Butler itu melihat konsep maskulin dan feminin itu sebenarnya kenapa kemudian maskulin itu harus milik laki-laki dan feminin itu harus milik perempuan. Gitu. Sehingga ketika kita tadi tidak kemudian jenis kelamin itu adalah sebagai sebuah kalau gambaran awal kita gitu ya, jenis kelamin itu sebagai sebuah hal yang kodrati, maka ya kemudian ketika misalnya laki-laki itu akan rambutnya panjang dan berpakaian seperti ini ya tidak salah. Nah, kenapa? Nah, dia laki-laki kan hanya perkara misalnya untuk mengidentifikasikan alat reproduksinya saja. Kalau perkara penampilannya mau seperti ini, mau rambutnya panjang, ya tidak apa-apa. Tapi kemudian, jadi karena ternyata menurut Butler jenis kelamin itu sebagai sesuatu yang terkonstruksi tadi, sebagai sesuatu tampilan yang kemudian muncul karena dinarasikan, diwacanakan atau menjadi diskursus. Sehingga kemudian, yang namanya tadi, turunan-turunan ketika dia memiliki penis, dia akan disebut sebagai laki-laki, maka dia harus ada turunannya. Akan ada identitas-identitas yang menempel di dia. Sehingga, menempel yang sudah di praktik-praktik tadi ya, gender act tadi yang sudah disepakati bersama, bahwa laki-laki itu harus seperti ini. Gitu. Sehingga ketika ada yang berpenampilan seperti yang digambar ini, maka dia dianggap tidak sesuai, dianggap meniru. Nah, itu maka dari itu kemudian misalnya transpuan ini yang kemudian dia misalnya pengen dianggap menjadi perempuan, maka dia harus mengeluarkan segala tenaga tadi praktik-praktik prosedural untuk dianggap sebagai perempuan. Kenapa? Karena yang dianggap sebagai perempuan, yang diidentikan menjadi jenis kelamin perempuan ya yang rambutnya panjang seperti ini, gitu ya misalnya. Kemudian bagaimana body language-nya, bagaimana tampilannya, begini. Itu yang kemudian dikritis. Nah, sehingga kemudian yang berkaitan dengan realness tadi, penentu di effect of realness adalah kemampuan untuk menghasilkan naturalized effect. Jadi bagaimana misalnya? Contohnya gini, tadi misalnya waria itu, ya kita sebut sebagai transpuan itu tadi. Dia dilahirkan dengan misalnya alat kelamin berupa penis. Tapi kemudian dia merasa bahwa dia itu lebih nyaman untuk menjadi seorang yang feminin, lebih nyaman gitu ya. Misalnya sifat-sifatnya itu lebih dominan yang penyayang, yang lemah lembut dan lain sebagainya. Nah, dia merasa bahwa dia akan menjadi seorang yang feminin tadi dengan apa? Dengan harus merubah. Dia harus meniru tadi menjadi seorang perempuan pada umumnya. Yang kemudian harus memanjangkan rambut, misalnya bibirnya kemudian diseksikan gitu ya dengan disuntik agar lebih tebal, di filling gitu. Kemudian misalnya sulam alis dan sebagainya gitu. Itu karena apa? Karena kemudian melihat bahwa pada umumnya perempuan ya itu digambarkan seperti itu. Sehingga ketika laki-laki lebih nyaman menjadi seorang yang feminin, maka dia akan kemudian menganggap bahwa sepenuhnya dia akan menjadi feminin ketika tampilan juga berubah. Nah, itu karena kemudian melihat bahwa ada pembagian itu. Beda kalau misalnya
seperti yang tesis yang dikemukakan oleh Butler bahwa kita itu sebenarnya jenis kelamin ya itu adalah konstruksi. Harusnya kalau misalnya kalau ternyata jenis kelamin itu ya konstruksi tadi, kita sebenarnya kalau dilahirkan dengan penis gitu ya, dengan vagina, apapun turunannya ya silakan, maka tidak akan kita dianggap meniru atau kita tidak akan dianggap menjadi kata transpuan, kata-kata laki-laki, kata-kata waria itu muncul karena kemudian dari ada konsep bahwa jenis kelamin itu ternyata dikonstruksikan. Kalau enggak kan enggak akan ada itu. Ya dia misalnya mau dilahirkan memiliki penis, mau ekspresinya menjadi apapun gitu ya, misalnya mau dia menjadi laki-laki, mau dia menjadi perempuan, ya bebas. Terserah mau seperti apa. Maka tidak akan dia dianggap sebagai transpuan. Nah, dengan demikian ditegaskan bahwa waria bukan sedang meniru yang asli tadi. Oh, anggapannya waria sedang meniru perempuan, sedang meniru perempuan yang asli, gitu, yang feminin. Lagi dengan memanjangkan rambut, dengan tadi misalnya feeling bibir, dengan sulam alit dan sebagainya. Tetapi justru waria itu kemudian menginspirasikan bahwa yang asli itu tidak ada. Yang ada adalah yang disebut sebagai Butler, disebut sebagai layers of performances, hingga membentuk efek yang benar-benar dianggap alamiah. Karena pada dasarnya, kalau kita lihat gender itu sangat fluid atau sangat cair. Ketertarikan seseorang, ekspresi seseorang itu sangat cair. Jadi tidak selamanya bahwa ketika misalnya laki-laki gitu ya, atau jangan laki-laki, manusia yang dilahirkan dengan penis itu dalam perkembangannya dia akan sangat cair identitasnya. Misalnya dia kemudian lebih senang di satu masa dia lebih senang mengekspresikan maskulinitasnya, di masa yang lain dia lebih senang mengekspresikan feminitasnya, atau di masa lain dia tertarik dengan yang heteroseksual, dia menjadi heteroseksual karena tertarik dengan lawan jenis, atau misalnya di masa yang lain dia lebih tertarik dengan yang sesama jenis atau sebagai homoseksual, itu sangat cair. Namun masyarakat tadi, praktik-praktik sosial yang ada di masyarakat, doing gender kita yang ada di masyarakat yang kemudian mengalahkan seseorang untuk kemudian tetap pada track pada narasi diskursus bahwa dia dilahirkan sebagai laki-laki, maka dia harus dia dilahirkan memiliki penis, maka dia harus menjadi laki-laki. Kemudian karena dia menjadi laki-laki, dia harus maskulin. Karena dia laki-laki pun dia harus tertarik kepada perempuan hetero. Sehingga apa yang dirasakan oleh individu berkaitan dengan kecairan gender itu tadi, perubahan-perubahan ekspresi, identitas yang ditampilkan, perubahan orientasi itu kemudian tidak bisa dilanjutkan karena masyarakat, sistem itu tidak menginginkan. Sehingga ya kamu kalau mau disebut sebagai laki-laki dan tidak digunjing, ya kamu harus menjadi seperti ini. Padahal tadi kalau Butler ini hanya sebagai sebuah layers of performance. Kemanusiaan itu kan sangat unik ya, sangat-sangat unik dan sangat-sangat jelimet atau sangat-sangat layers-nya itu banyak. Itu sehingga apa yang kemudian ditampilkan tadi, misalnya dia lebih memilih untuk menampilkan diri sebagai yang menjadi perempuan tadi, dianggap meniru perempuan tadi, itu adalah satu layer, tapi ternyata misalnya di sebenarnya layer begitu. Jadi tidak ada yang meniru, tidak feminin dan maskulin itu adalah konstruksi. Jenis kelamin pun kalau menurut Butler adalah konstruksi, karena dengan kita menjadi laki-laki dan menjadi perempuan, ya kita kemudian akan dituntut banyak hal. Kita akan diikuti oleh tuntutan-tuntutan yang sangat banyak. Sehingga kemudian tadi membagi apa yang disebut sebagai asli dan apa yang disebut sebagai kopian gitu. Kalau yang kalau feminin itu dianggap misalnya sifat aslinya perempuan. Maka kalau yang laki-laki tidak tidak memiliki itu dan pengen gitu misalnya lebih nyaman untuk mengekspresikan sifat feminin, maka dia harus kemudian melakukan praktik-praktik gitu ya untuk bagaimana menjadi perempuan tadi dengan tampilan-tampilan tadi seperti yang ada di gambar, pakai rok misalnya, kemudian menampilkan identitas sebagai perempuan, narasi perempuan pada umumnya.
Tidak ada identitas gender di balik ekspresi gender. Ya, sebenarnya misalnya tidak ada identitas gender di balik ekspresi gender. Apa sih yang diekspresikan itu sebenarnya bukan misalnya ketika dia mengekspresikan dia menjadi seorang laki-laki ataupun perempuan ya dalam narasi dominan, misalnya laki-laki maka pakaiannya seperti ini, seperti yang dilihat di gambar gitu ya. Hudson ini kalau laki-laki maka ekspresi gendernya misalnya seperti ini, pakai apa batik kemeja, pakai belangkon. Sedangkan kalau dia perempuan maka ekspresi gendernya dia harus seperti ini, pakai kebaya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu tidak menggambarkan bahwa dia itu harus menjadi laki-laki, yang pakai kemeja harus menjadi identitas gendernya laki-laki, yang pakai kebaya tidak harus menjadi identitas gendernya perempuan. Karena menurut Butler itu tidak ada hubungannya. Karena gender merupakan sebuah proses imitasi atau peniruan, pengulangan yang tidak pernah berhenti. Terus diulang, terus direproduksi lagi. Sehingga ya sebenarnya tidak ada yang asli. Karena apalagi di dalam perkembangannya, dia terus kemudian dikopi. Yang kemudian ketika nanti masuk dalam konsepnya Baudrillard itu ada disebut sebagai hiperrealitas. Tentang sesuatu ketika itu dikopi sehingga tidak ada aslinya. Identitas gender karenanya bukanlah sebuah hal yang tetap melalui proses imitasi pula, sehingga kemudian heteroseksualitas tadi itu dinaturalisasi atau dinormalkan dengan proses yang berulang-ulang. Oh, bahwa laki-laki itu ya harus bersama perempuan atau sebaliknya, karena itu dianggap normal. Karena bahwa seseorang misalnya, karena kemudian tadi seksualitas itu dianggap sebagai salah satu ajang reproduksi saja gitu. Kalau di zaman dulu kan disebut sebagai kesenian tadi ya, ars erotica, seni, sehingga kemudian tidak kemudian membagi harus misalnya laki-laki dan perempuan gitu ya. Homoseksualitas, biseksualitas itu menjadi hal yang biasa, wajar. Karena apa? Karena dianggap sebagai seni. Tapi ketika kemudian seksualitas itu dianggap menjadi alat reproduksi atau menjadi sarana reproduksi, maka kemudian ya yang harus ada, yang harus dilakukan ada heteroseksual gitu. Karena dianggapnya kalau yang homoseksual dan biseksual atau khususnya homoseksual itu dianggap tidak bisa, saya kan dia tidak punya anak gitu, sehingga tidak bisa menjangkau fungsi-fungsi reproduksi, dan itu dianggap tidak sesuai gitu. Sehingga kemudian heteroseksualitas itu dianggap dinormalkan dengan proses yang berulang-ulang. Padahal kalau kita lihat salah satu psikolog ya, Sigmund Freud itu mengatakan bahwa semua manusia itu pada dasarnya biseksual. Semua manusia pada dasarnya biseksual. Jadi ya kalau namanya biseksual itu berarti dia tertarik secara orientasi seksualnya pada lawan jenis maupun yang sesama jenis gitu. Tapi kemudian tadi laki-laki jenis kelamin yang kemudian dikonstruksikan, yang mengkonstruksikan kita, kamu laki-laki maka kamu harus seperti apa, kamu perempuan maka kamu harus seperti apa, yang kemudian membawa orang menjadi heteroseksual gitu. Itu konsepnya. Sehingga tapi karena dianggap lebih menguntungkan heteroseksual karena tadi mendukung fungsi-fungsi reproduksi, maka kemudian dia yang dinormalisasi, dia yang dianggap normal. Sedikit sudah saya jelaskan, feminitas adalah praktik peniruan baik dilakukan oleh perempuan maupun waria. Sehingga ketika kita bilang bahwa maskulin dan feminin itu identik dengan miliknya satu manusia, satu jenis kelamin saja, kalau menurut Butler itu sebenarnya nggak ada. Karena kemudian ya itu adalah peniruan. Kenapa saya harus menjadi seperti ini? Misalnya kenapa saya harus menjadi seorang yang feminin? Yang kemudian mendefinisikan saya sebagai seorang perempuan. Sehingga kemudian ketika tadi transpuan atau waria ingin menjadi lebih nyaman melaksanakan atau memiliki sifat-sifat feminin, maka dia dianggap harus punya identitas dan ekspresi gender sebagai seorang yang feminin atau sebagai perempuan tadi dengan gambaran-gambaran yang ada. Tidak ada feminitas yang asli, yang ada hanya layer of performances tadi hingga membentuk efek yang benar-benar ilmiah. Sehingga kemudian ya kita akan menganggap itu yang normal. Orang yang kemudian misalnya
melihat bahwa misalnya dia sebenarnya memiliki alat reproduksi berupa vagina, tapi kemudian dia tidak mengekspresikan tadi gendernya, tidak memiliki orientasi seksual seperti narasi pada umumnya, maka dia dianggap menyimpang. Kenapa? Karena kemudian ada patokan-patokan, ada praktik-praktik yang dianggap alamiah tadi, ada yang dianggap natural. Maka feminin dan maskulin itu sebenarnya adalah anggapan tradisional yang dikonstruksikan. Kenapa dia harus menjadi feminin? Kenapa dia harus menjadi maskulin? Kenapa sifat ini misalnya? Kenapa sifat ini misalnya lemah lembut itu dianggap sebagai feminin? Kenapa sifat berani dianggap sebagai maskulin? Kenapa tidak misalnya ya semua sifat yang baik gitu ya? Ya tidak perlu diidentifikasikan menjadi maskulin dan feminin. Tidak perlu didikotomi. Pembagian dua hal ke dalam sesuatu yang kontradiktif. Maskulin feminin itu kan dikotomis. Kenapa harus dibagi seperti itu? Coba kalau tidak, misalnya ya berani yang merupakan sifat, kasih sayang merupakan sifat yang dimiliki manusia gitu ya, lemah lembut gitu misalnya, rasional, irasional gitu. Kalau semuanya itu tidak dibagi ke dalam feminin dan maskulin, maka kemudian tidak ada peniruan itu. Penis tidak harus berperan maskulin, vagina juga tidak harus berperan feminin. Maka pasti Butler akan sangat benci dengan misalnya ungkapan-ungkapan, oh yang namanya perempuan itu kan diem aja gitu misalnya. Perempuan kan pasif, laki-laki yang aktif. Kalau misalnya di dalam ungkapan biasanya gini, kalau misalnya di dalam kandungan pun kan yang mengejar mengejar si indung telur itu kan adalah si sperma itu gitu. Sehingga ya memang kayak gitu kan kadang bahwa laki-laki itu ya memang kodratnya adalah untuk mengejar, untuk berjuang. Butler pasti akan sangat benci. Enggak ada. Penis itu tidak harus berperan maskulin, vagina juga tidak harus berperan feminin. Gitu. Ya, misalnya seorang memiliki alat kelamin, alat reproduksi penis, maka ya dia tidak kemudian bertanggung jawab untuk mengekspresikan, menarasikan, menggambarkan sesuatu apapun yang ada di dalam masyarakat, praktik-praktik sosialnya. Ya, terserah dia mau menjadi seorang yang feminin, tadi misalnya memiliki sifat-sifat feminin atau sifat-sifat maskulin, terserah misalnya dia orientasinya kemana gitu ya, atau terserah dia mau mengekspresikan yang seperti apa, karena konsep ini tadi. Tapi kalau dalam masyarakat atau narasi tradisional kan yang namanya jenis kelamin tadi ya penis kemudian dianggap menjadi sesuatu image atau citra maskulin, feminin, vagina dianggap menjadi image atau citra feminin. Gitu tadi, bahkan kemudian dalam analogi bahkan kemudian tadi dikaitkan dengan proses penciptaan manusia, pembentukan manusia itu tadi, karena sperma itu kan mengejar atau mendekati sel telur, sehingga kemudian ya laki-laki itu pada dasarnya berjuang gitu ya, kodratnya berjuang. Nggak ada yang seperti itu kan kemudian itu hanya berkaitan dengan konsep alat reproduksi saja, tapi tidak ada kaitannya dengan bahwa laki-laki karena kamu laki-laki yang menghasilkan sperma maka kamu yang harus berjuang, maka kamu yang harus seperti ini, nggak ada begitu. Tidak ada, tadi sudah disebut, tidak ada identitas gender di balik ekspresi gender. Mau apapun ekspresinya, itu tidak menentukan identitasnya harus seperti apa. Sehingga identitas gender adalah sesuatu yang tidak tetap dan cair tadi. Seseorang bisa saja berubah ketertarikannya, pengen mau menampilkan diri yang seperti apa, itu berubah. Tapi kenapa kemudian cenderung sama gitu ya, maksudnya ya kalau yang heteroseksual terus gitu, atau misalnya yang feminin lebih suka feminin atau maskulin tetap mengekspresikan seperti itu, ya biasanya karena kemudian dia doing gender tadi. Seseorang menjadi doing gender, kemudian dia juga dilingkupi oleh keluarga, masyarakat, sistem yang doing gender, dan juga kemudian sistem tadi, culture, masyarakat yang mengarahkan untuk dia tetap menjadi seperti itu. Begitu. Misalnya seksualitas juga diimitasi, dinaturalkan dengan proses yang berulang-ulang. Kalau ini berkaitan dengan tadi, bagaimana orientasi seksual seorang gitu ya, karena kemudian
kenapa heteroseksualitas itu dinormalisasi, karena dia dianggap mendukung fungsi-fungsi reproduksi, sehingga yang namanya manusia itu kan harus terus bereproduksi, namanya manusia kan harus punya keturunan, namanya manusia harus berkembang, sehingga anggapan-anggapan itu yang menganggap bahwa itu tidak bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang homoseksual, itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang heteroseksual, sehingga kemudian diwacanakan, dinarasikan bahwa yang heteroseksual itu yang normal, di luar itu dianggap tidak normal, bahkan kemudian dianggap sakit, dianggap gangguan. Normalisasi baik dalam konteks heteroseksual, dalam konteks ekspresi gender, identitas gender, bahkan jenis kelamin, itu dilakukan melalui stigmatisasi dan abnormalisasi praktik seksual lainnya. Ya, sehingga kemudian diwacanakan terus-menerus dipraktikkan secara berulang-ulang dan juga diwujudkan di dalam sebuah pengetahuan-pengetahuan yang kemudian muncul, sehingga kemudian itu dianggap menjadi sebuah kebenaran atau dogma. Gender dan seksualitas saling berinteraksi untuk menentukan definisi maskulinitas dan feminitas tadi. Yang kemudian kenapa, mana sih sifat-sifat yang dianggap sebagai maskulin itu dikelompokkan sendiri, sifat-sifat yang dianggap feminin itu dikelompokkan sendiri. Yang itu kemudian terus terreproduksi dan kan sangat cair gitu kan. Mungkin apa yang disebut sebagai maskulin dulu itu berubah dengan apa yang disebut sebagai maskulin di era ini. Dan itu kemudian terus direproduksi di dalam konsep dual gender. Sehingga pembagian atau dikotomi maskulin dan feminin ini juga menjadi hal yang problematis, gitu, yang pada akhirnya kemudian menjadikan manusia itu terkotak-kotakan. Hubungan heteroseksual terletak pada konstruksi sosial praktik dan kategori gender yang hierarkis dan dikotomis. Ya, karena kemudian ada narasi laki-laki harus menjadi seperti apa, harus orientasinya seksual seperti apa, perempuan harus menjadi seperti apa, dan orientasi seksualnya seperti apa. Gitu. Sepertinya sudah. Nah, itu tadi gambaran tentang konsep yang dikemukakan oleh Judith Butler. Ya, memang agak ini sih. Mungkin teman-teman agak sedikit